Sain UU, tasain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Salah satu film terbaik yang pernah saya tonton di televisi waktu masih remaja adalah Apocalypto tahun 2006 ini, yang kebetulan disutradarai oleh om angkat saya yaitu Mel Gibson, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan ayo kita katakan bersama-sama passwordnya, password yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun dari dulu tahun 2017 waktu saya. Kok jadi kepanjangan intronya? Ceki cerot. Get it when I get back. Berlatar pada zaman suku Maya, kisah diawali dengan memperlihatkan beberapa anggota suku pedalaman yang sedang memburu babi hutan menggunakan jebakan kayu tajam, di mana kita akan diperkenalkan pada sang tokoh utama kita yang bernama Jaguar Pau, yang kebetulan putra kandung dari bapak kepala suku. Jaguar pun iseng mengerjai sepupunya yang bernama si Tumpul, menyuruhnya untuk makan si ese babi dengan alasan sebagai khasiat supaya bisa cepat punya momongan. Padahal itu semua tidak benar dan hanya akal-akalan si Jaguar saja. Saat itulah muncul beberapa orang asing merupakan suku pedalaman dari wilayah lain. Mereka bermaksud untuk mencari tempat baru setelah tanah miliknya dirampas. Yang di situ Jaguar Pau sempat ingin mencari tahu lebih informasi lebih jauh tentang siapa pelakunya dan apa saja yang mereka lakukan. Tetapi sang ayah alias kepala suku menyuruh Jaguar untuk diam dan jangan ikut campur urusan orang lain. Jaguar sendiri sudah memiliki anak dan istri yang kebetulan sedang hamil tua. Mereka hidup bahagia di dalam hutan belantara yang memang sudah ditempati sejak lama oleh para leluhur. Sejak kecil, Jaguar sudah menjadi seorang pemburu, sehingga dibandingkan suku lain, jelas Jaguar dan kawan-kawan suku inilah yang paling mengenal hutan belantara ini karena memang sehari-hari hidup dari berburu dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan ini. Keesokan paginya kita akan melihat belasan orang asing merupakan kelompok pasukan suku Maya sekaligus pelaku yang telah mengusir kelompok kemarin dari tanahnya, dan sekarang mereka bermaksud untuk mendatangi tempatnya Jaguar dengan akan menculik beberapa orang dari kelompoknya. Dan ya, pasukan Maya pun dengan sadisnya membunuh siapapun yang melawan dan membawa orang yang sudah berhasil dilumpuhkan. Jaguar pun dengan cepat menyembunyikan keberadaan anak dan istrinya dengan memasukkan mereka ke dalam lubang atau semacam sumur di belakang rumah dan membiarkan dirinya dan warga lain tertangkap oleh para pasukan suku Maya yang keji ini. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sang ketua pasukan yang bernama, kita panggil saja si Jenderal, dan satu anak buahnya yang paling beringas dan bengis bernama si Maung. Jaguar sempat bertarung dan hampir membunuh si Maung jika saja si Jenderal tidak menyapihnya. Si Maung yang arogan pun mulai merasa ada masalah pribadi dengan Jaguar, terlebih lagi saat mengetahui jika kepala suku di kampung ini adalah ayahnya si Jaguar, sehingga si Maung pun dengan sengaja membunuh ayahnya tepat di depan mata kepalanya sendiri. Istri si Tumpul pun mati dalam insiden ini. Mereka yang masih bertahan hidup akan dibawa ke tempat suku Maya. Anak-anak kecil ditinggalkan begitu saja tanpa orang dewasa. Sementara yang Jaguar khawatirkan sekarang adalah nyawa anak dan istrinya yang berada di dalam sumur. Berharap mereka bisa bertahan dan mampu keluar dari dalam sumur tersebut. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, si Maung pun bersikap tengil dan pikas sebelen dengan sengaja minum tepat di depan sahabat Jaguar yang sedang terluka parah. Mereka semua menyeberangi sungai dengan kondisi masih terikat, dan yang paling mengenaskan, anak-anak mereka tak bisa lagi ikut nunutur atau mengikuti dari belakang, sehingga entah bagaimana nasib mereka ke depannya. Selanjutnya kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan betapa berdegong dan menyebalkannya si koplok si Maung ini saat dengan sengaja membiarkan Jaguar dan kawan-kawan hampir jatuh dari tebing, yang karena dirasa teman Jaguar hanya menjadi beban saja, dia pun melepaskan ikatannya dan menjatuhkannya ke bawah jurang.
Keputusan tersebut mendapat sedikit pertentangan dari sang jenderal karena si Bubble Maung ini seringkali mengambil keputusan sendiri tanpa izin darinya, sehingga si jenderal pun mengeluarkan pisau belati kesayangannya untuk mengintimidasi si Maung apabila dia masih berani menentang perintahnya, yang karena si Maung tidak punya barang untuk tukar tambahnya dan terlalu takut jika harus melawan pemimpinnya, si Maung akhirnya ciut dan kembali ke barisannya. Pas kapas. Singkat cerita, malam pun poek. Saat semuanya sedang istirahat, kita akan diperlihatkan sisi humanis dari sang jenderal yang memberikan pisau kesayangannya kepada si Ujang alias putra kandungnya yang kebetulan ikut misi ini, di mana jenderal sangat bangga sekali kepada si Ujang karena sudah menunjukkan keberaniannya untuk ikut dalam misi yang sangat ekstrim ini. Keesokannya ketika sedang melanjutkan perjalanan dan melewati perkampungan yang sudah mereka hancurkan, sebuah pohon besar nyaris saja menimpa Jaguar dan kawan-kawan. Ada seorang bocah kecil penyakitan yang meminta tolong untuk dibawa, namun satu anak buah jenderal malah mendorongnya dengan kayu yang secara tak sengaja membuat si anak kerasukan makhluk supranatural dari dimensi lain. Ketika dia memprediksi atau meramalkan tentang akhir dari peradaban suku Maya, jenderal dan pasukannya patut mewaspadai seseorang yang lahir dan terbangun dari lumpur, seseorang yang berlari dengan seekor jaguar di sampingnya, karena orang itulah yang akan membuat mereka semua menemui ajalnya. Tiba di tempat, suku Maya, Jaguar, dan para lelaki akan dibawa menuju ke lokasi lain, sementara untuk para ladies alias wanita akan dijual dan dilelang kepada para pembeli. Yang betapa terkejutnya Jaguar dan kawan-kawan saat mengetahui jika mereka akan dijadikan tumbal dalam sebuah ritual keji. Darah mereka akan dijadikan makanan untuk para dewa, dengan asumsi bahwa apabila dewa sudah kenyang, maka peradaban mereka akan kembali hidup damai, sejahtera, hujan turun, BLT cair, raskin melimpah, hidup tentram, dan loh jinawi. Satu persatu saudara Jaguar pun tewas dijadikan tumbal dalam ritual yang tidak manusiawi ini, dan giliran dia yang akan disabat lehernya, tiba-tiba terjadi fenomena alam yang sangat normal, yaitu gerhana matahari yang bagi peradaban Maya yang hidup di zaman primitif, fenomena ini adalah fenomena luar biasa dengan anggapan bahwa itu adalah sebuah tanda jika dewa sudah engap alias kenyang meminum darah manusia, sehingga Jaguar, si Tumpul, dan yang lain pun masih di tayungan dan tidak jadi ditumbalkan dalam ritual ini. Selamat dari ritual, Jaguar dan kawan-kawan harus menghadapi tantangan baru ketika mereka dipersilakan untuk lari menuju hutan belakang ladang jagung. Tapi tentu saja tidak semudah itu, Ferguson, karena di ujung sana akan ada anak si jenderal yang menunggu. Pun sama saat mereka berlari, jenderal dan pasukan akan memanah, menombak, dan melempar batu, sehingga momen ini akan menjadi momen paling beradrenalin untuk Jaguar dan kawan-kawan. Si Tumpul pun terpilih menjadi dua orang pertama yang akan berlari, di mana satu kawan pun akhirnya tumbang terkena lemparan batu, sementara si Tumpul akhirnya harus tewas dengan panah yang menancap tepat di dadanya. Giliran Jaguar yang beraksi, dia dan satu kawan pun menggunakan strategi zigzag untuk menyulitkan para penyerang. Awalnya memang berhasil, tapi lama-kelamaan si kawan pun akhirnya tumbang juga. Pun sama dengan Jaguar yang terkena panah di bagian perut samping, tapi tak sampai membuatnya terluka parah. Dan alangkah terkejutnya si jenderal saat melihat anaknya mati dibunuh oleh Jaguar menggunakan pisau kesayangan si jenderal sendiri, di mana mereka langsung berlari mengejar Jaguar Pau yang kabur ke dalam ladang jagung. Jaguar Pau pun sempat kaget saat melihat tumpukan mayat manusia yang mungkin jumlahnya ratusan dibiarkan begitu saja di belakang ladang jagung, yang pastinya jika ditampilkan akan membuat video ini menjadi layar kuning, sehingga editor IQ7 pastinya akan cukup kesulitan untuk memvisualisasikan momen mengerikan ini. Mamam. Tiba di hutan, Jaguar Pau sudah tak kuat lagi berlari, memutuskan untuk beristirahat di atas pohon. Saat jenderal dan pasukan melewatinya, dia justru harus berhadapan dengan Jaguar asli yang merasa anaknya diganggu oleh keberadaan dia di sana. Tepat di saat bersamaan, mereka akhirnya menyadari jika Jaguar bersembunyi di atas pohon setelah menemukan setetes darah pada punggung si Maung.
Dan ya, mereka semua pun dikejutkan dengan kemunculan jaguar paus yang berlari bersama seekor jaguar. Satu anggota si jenderal pun tewas oleh jaguar tersebut, di mana sebagian dari anak buahnya menganggap jika ramalan si bocah cilik mengenai kemunculan pria yang berlari bersama jaguar adalah awal dari kematian dan runtuhnya peradaban suku Maya. Padahal pada kenyataannya jaguar paus tidaklah berlari dengan jaguar tersebut, melainkan sama-sama dikejar, namun anak buah si jenderal lah yang harus terkena apesnya. Malam harinya jaguar paus terus berlari menghindari kejaran si jenderal yang tak akan pernah berhenti mengejarnya. Sesekali dia naik ke atas pohon untuk istirahat, sementara istri dan anaknya terlihat masih terjebak di dalam sumur dan berhasil bertahan hidup dengan hanya mengandalkan sebatang kayu untuk membunuh binatang buas yang tak sengaja jatuh ke bawah. Keesokan paginya si jenderal harus kehilangan satu anggota lagi saat seekor ular tak sengaja menggigit lehernya. Mereka pun tak memperdulikannya dan terus mengejar si jaguar yang sudah melamban akibat luka di perutnya, di mana dia berhasil mencapai sungai, lebih tepatnya air terjun yang sangat tinggi, yang karena tak ada jalan pintas lain, jaguar terpaksa loncat ke bawah sana. Melihat jaguar masih selamat tentu membuat si jenderal semakin emosi, terlebih lagi ketika satu anak buahnya cukup pesimis dengan pengejaran ini dan menyarankan mereka semua untuk balik aja lah bos. Sehingga si jenderal langsung membunuh si anak buah dan menyuruh yang lain untuk loncat seperti yang dilakukan oleh jaguar barusan. Dengan cepat jaguar pun lari ke dalam hutan dan mendarat tepat di atas lumpur hidup. Beruntung dia berhasil mencapai permukaan yang dengan lumpur yang masih menempel di sekujur tubuhnya. Jaguar pun terdiam sejenak, menyadari bahwa hutan ini adalah hutan yang sedari kecil menjadi tempat tinggalnya. Tak ada orang lain yang lebih mengenal hutan ini dibandingkan dirinya. Sehingga jaguar memutuskan untuk berhenti berlari dan akan melakukan perlawanan terhadap mereka semua. Dan ya, jaguar pun muncul dengan sayang kook alias sarang lebah atau tawon yang membuat mereka dipukul kamarang. Saat mereka sedang disibukkan itulah, jaguar buru-buru mengambil sebatang duri dan menusuk-nusukannya ke kulit katak beracun dan menjadikan duri tersebut sebagai senjata sumpit untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Tersisa si jenderal dan si maung, mereka berdua terpisah satu sama lain. Jaguar memutuskan untuk menghadapi si maung terlebih dahulu, yang dikira si maung itu akan hebat dalam bertarung. Nyatanya, jaguar hanya perlu nyorodot alias meluncur dan menghantam kepala si maung hingga dia modar saat itu juga. Tepat saat turun hujan dan perut istrinya sudah sakit pertanda akan segera melahirkan, jaguar masih harus menghadapi si jenderal yang lumayan menyulitkan. Bahkan panah yang dilesahkannya berhasil mengenai bahu si jaguar. Disinilah kita akan kembali ditegaskan dengan si jaguar yang lebih mengenal hutan ini dibandingkan orang lain, ketika si jenderal terpancing ke lokasi yang menjadi jebakan babi hutan yang sempat kita lihat di adegan awal tadi. Tepat saat istrinya melahirkan di dalam air, kita akan melihat dua anak buah si jenderal yang ternyata masih hidup. Jaguar dikejar sampai ke tepi pantai, yang di situ mereka bertiga pun dikejutkan dengan kemunculan kapal besar berikut dengan beberapa manusia dari peradaban yang lebih maju, yang kemungkinan besar itu adalah kelompoknya Christopher Columbus alias orang yang pertama menemukan benua Amerika, dan kemunculannya sepertinya akan menjadi akhir dari peradaban suku Maya. Saat kedua anak buah si jenderal sedang tersilaukan oleh kedatangan mereka, jaguar pun buru-buru kembali ke dalam hutan untuk menyelamatkan istrinya yang setelah semua berakhir bersamaan dengan kemunculan orang-orang dari peradaban maju. Jaguar memilih untuk tetap bertahan di hutan dan akan mendidik kedua anaknya untuk menjaga dan memelihara hutan ini seperti yang diajarkan oleh leluhurnya kepada sang kakek, kemudian kepada sang ayah, dan kepada dirinya. Tamat, ending yang cukup mengapokaliptokan. Sebenarnya saya sudah pernah bahas film ini di channel kedua, yaitu IQ7 Corp, tapi saya kepengin lagi bahasnya karena filmnya sangat seru. Coba deh teman-teman cek behind the scene film Apokalipto ini di YouTube. Pembuatannya benar-benar edan sih, benar-benar luar biasa gitu, melibatkan kalau nggak salah itu 9.000 ekstras, kalau nggak salah 9.000 figuran orang yang terlibat. Edan gak tuh? Kostum dan lokasinya juga kayaknya terlihat real dan sangat otentik. Mel Gibson sang sutradara sepertinya sangat serius lah dalam menggarap film satu ini, dan
dan budget yang dikeluarkan pun sangat tidak main-main pastinya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang keberhasilan Jaguar Paw mengalahkan pasukan Maya berkat kenalnya dia dengan hutan yang menjadi tempat tinggalnya, bahwa tidak ada orang lain yang lebih mengenal kita selain diri kita sendiri, sehingga semangat atau tidak, mood atau bad mood, menang atau kalah, bangkit atau tumbang, sukses atau gagal, itu tergantung dari diri Anda sendiri. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain, karena yang paling kenal diri kita adalah diri kita sendiri. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Perumahan Tanah Jurig. Cuau, cuau, cuau. Saya mau ngopi dulu teman-teman. Sukses selalu dan sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih. Suara saya agak serak habis.